Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Bengkel Dolanan. Kali ini saya kedatangan servisan RC Rockroller dengan kerusakan tidak bisa maju mundur. RC ini dikirim dari Pemalang. Kata yang punya RC-nya tidak bisa maju mundur. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu baut-bautnya. Kebetulan ini sudah saya bongkar kayak gini, dan lihat penampakan di dalamnya. Ini di sini ada salah satu komponen yang kebakar, kelihatan nggak? Ini ada transistor yang kebakar, dan kemungkinan dua transistor ini dia juga ikut kebakar. Soalnya apa? Ini adalah driver untuk transistor utama, untuk transistor driver ke dinamo. Jadi kita harus ganti yang ini dulu, terus kita cek bagian sini. Nah, habis itu kita cari penyebabnya, kenapa transistor ini bisa kebakar. Ada kemungkinan dari dinamo sini, dari dinamo belakang ataupun dinamo depan sini. Biasanya ada yang platnya rusak. Jadi langkah yang pertama kita ganti dulu transistor yang kecil ini ya. Kebetulan saya sudah punya cadangannya. Sekarang kita lepas dulu transistornya. Di sini saya dengan bantuan fluk ya, biar lepasnya lebih cepat. Ini komponen yang terbakar tadi. Lihat enggak? Ya, di sini PCB-nya aja sampai terkelupas. Lihat ini. Ini saking panasnya dari transistor ini ya.
Kalau PCB-nya terkelupas gini, langkah yang harus kita lakukan ya kita harus menjampernya. Sekarang tinggal kita bikin jemperan untuk kaki transistor ini ke resistor bagian sini ya, karena transistornya jalur PCB-nya ini terbakar, jadi kita mau nggak mau harus bikin jemperan. Untuk memudahkan pengerjaan, kita lepas dulu bagian casingnya ini. Nah, kita lepas dulu, ini kan enak buat kerjainnya. Ini jemperan yang kita bikin tadi dan sudah jadi, dan transistor ini sudah diganti dengan yang baru. Sekarang kita cek dulu apakah transistor yang bagian sini rusak atau enggak, dengan cara kita nyalakan RC nya. Kita lepas dulu bagian dinamonya ya, biar nggak terbakar lagi. Kita cek
tegangan keluarnya, tegangan outputnya dari dinamo, dari IC, dari transistor drivernya. Dari sini kita cek, kita ukur tegangannya. Kelihatan nggak kelihatan ya, saya geser dulu. Titik ini, titik BM min sama BM plus, kita cek dia sudah keluar tegangannya atau belum. Tegangannya cuma 0,52. Lihat. Berarti transistor ini juga ikut kebakar, kita harus ganti juga. Kita cek yang ini. Karena tegangannya masih drop, berarti kita harus ganti transistor yang ini. Kita ganti dulu ya transistornya. Ini transistor yang rusak. Ya, ada bekasnya. Di sini terlihat terbakar ini. Terus di bodi sini. Nih, lihat. Ini sampai gosong kayak gini. Ini berarti transistornya ini yang rusak. Sekarang saya sudah punya penggantinya. Ini yang penggantinya, ini yang rusak. Sekarang kita pasang dulu. Penggantian transistor driver dinamonya sudah selesai. Kita ukur dulu tegangannya, sudah maksimal atau belum.
Takutnya kalau sudah diganti tapi tapi masih tegangannya masih belum ada, berarti dari transistor yang kecil ini. Saya kira penggantian transistor ini berhasil. Ternyata di sini malah terbakar semua. Lihat ini. Dan langkah selanjutnya kita mau memotong PCB-nya yang ini ya. Kita potong bagian sini. Ini betul sudah saya potong. PCB ini kita potong di sini, bagian sini kita potong, terus kita ganti dengan rangkaian transistor seperti ini. Jadi transistor yang dua sini kita lepas, terus kita ganti sama yang ini. Apakah transistornya ini bisa bertahan lama atau enggak, kita coba. Ini bagian plus, kabel merah kita solder ke bagian positif baterai. Terus kabel hitam kita solder ke bagian negatif baterai. Dan selanjutnya kabel merah ini ke input atau output dari IC utama ini, yaitu di titik bagian sini. Di titik bagian ini ada resistor kecil. Kita solder bagian sini, kita solder dulu. Dan yang satu kita solder di bagian sebelahnya, sebelah sini. Ini posisinya seperti ini. Dan ini model potongannya bagian sini. Ini kenapa saya potong? Supaya di sini ada ruangan untuk naruh ini, untuk naruh PCB-nya. Jadi posisinya nanti begini. Sekarang kita coba apakah berhasil atau enggak. Di sini remote-nya sudah nyala. Lihat. Dan ini tombol untuk maju mundurnya. Kita cek apakah transistor ini panas lagi atau enggak. Ini sudah pencet maju dan ini mundur. Dan kalian lihat di sini ada fluk. Fluknya mencair ini, dan ini ada lem. Ini tandanya transistor ini panas dan lama-lama transistor ini kebakar juga. Jadi solusi ini tidak berhasil ya. Lihat ini, keluar asapnya. Lihat. Dengan transistor seperti ini aja masih belum berhasil. Sekarang kita coba menggunakan relay. Kita lepas dulu rangkaiannya. Awas, hati-hati, soalnya ini masih panas. Lihat.
Ini lem bakarnya aja sampai meleleh kayak gini. Ini saking panasnya ya. Sekarang kita coba dengan menggunakan relay ini, maka bisa berhasil atau enggak. Kita cek di bagian kabel positif, kita solder ke positif, dan ini bagian negatif ke negatif. Dan ini bagian input dari output IC ini ya. Kita solder seperti tadi bagian sini. Apakah ini berhasil? Kita cek lagi. Lihat, dengar. Sebenarnya ini enggak, kalau buat mundur relaynya bunyinya ini suara yang enggak normal, dan ketika ditunggu beberapa detik ada suara relay lagi, itu tandanya voltase dari sini dia harusnya berhenti dan nggak bekerja. Tapi setelah beberapa detik langsung dia on, berarti di rangkaian sini ada yang rusak. Saya memiliki kesimpulan berarti IC utama ini yang rusak. IC ini kalau mau diganti, kita harus ganti satu set modulnya ini. Jadi solusi terakhir, kita harus ganti rangkaian modul ini plus remote-nya. Kebetulan kemarin saya sudah bilang sama yang punya, ternyata mau diganti modulnya, dan kita lepas lagi rangkaian-rangkaiannya ini. Kesimpulan dari perbaikan ini yaitu walaupun kerusakannya sama, tetapi penanganannya yang berbeda. Kalau yang kemarin rusak yang bagian modul sini, kita ganti pakai yang ini bisa jalan. Ganti yang ini bisa jalan karena IC yang ini normal. Kalau yang ini ternyata yang rusak IC-nya yang ini, IC utamanya yang rusak. Jadi mau nggak mau kita harus mengganti modulnya. Sambil menunggu modulnya datang, kita cek dulu bagian dinamonya. Biasanya penyebab dari ini transistor yang di sini kebakar. Biasanya kebanyakan kalau RC crawler itu di bagian dinamonya, bagian sini brusnya itu sudah rusak, depan maupun belakang. Kita cek yang bagian belakang dulu. Kenapa kemarin saya nggak langsung mengganti modulnya langsung ya? Itu karena penggantian modul itu merupakan opsi terakhir. Jadi kita nggak asal langsung ganti modul, soalnya tahu sendiri harga modul saja udah mahal, sekitaran 100-an lebih. Kita buka dulu baut-baut gearboxnya. Dan kita cek apakah dinamonya baik-baik saja atau harus diganti juga. Ternyata dinamonya masih bagus.
Tapi ini kayaknya memang harus diganti sih, biar nggak 2 kali kerja. Lihat, di sini sudah mulai tipis, sudah keropos. Biar awet, saya mau mengganti dengan plat dinamo yang ada brusnya ini ya, biar nggak 2 kali kerja. Atau soalnya rumahnya jauh, kalau rumahnya di sekitaran Semarang tetap saya ganti yang biasa saja, tapi ya itu resikonya nanti suatu saat pasti rusak lagi. Makanya ini saya mau mengganti yang lebih bagus dengan brush. Nih, kelihatan nggak? Ini brush brush yang bentuk plat gini, lama-lama ini pemakaian nggak ada 1 bulan udah rusak. Beda dengan yang ini lebih awet. Saya sarankan kalau kalian beli RC jenis scroller seperti ini, apalagi dengan 2 dinamo, kalian harus ganti ininya kalau mau sih. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita pasang lagi kapasitornya. Biasanya pemicu kerusakan di komponen bagian modul biasanya dari sini juga. Platnya sudah korosi atau sudah rusak, dan akhirnya short dan larinya ke komponen bagian modul IC, terutama itu yang nggak kuat panas. Kalau dengan ini pasti dijamin lebih kuat dan tahan lama. Dan kita pasang lagi dinamonya. Kita solder lagi kabelnya. Dan penggantian plat dinamo sudah jadi. Kita rakit kembali.
Setelah terpasang, kita cek lagi dinamonya bisa berputar atau tidak. Dan lihat, kita cek dengan baterai. Yang kedua, penggantian dinamo belakang ya, dinamo depan ya. Ini yang agak susah ini kalau penggantian dinamo depan ini. Pemasangan mekaniknya nanti yang agak susah. Harus pelan-pelan. Ternyata ini penyebabnya. Jadi plat ini, kawat ini kawat dinamonya ini nyentuh ke bodi dinamo. Soalnya di bagian positif ini ya kan, bagian positif dia digroundkan ke bodi. Terus bagian negatif kakinya ini nyentuh sini, jadi short, akhirnya larinya ke IC yang tadi. Kalau ini berarti bukan dari plat dinamonya yang ini. Kerusakan bisa sampai kebakar karena ini kaki kapasitornya short dengan bodinya. Lihat, platnya sini masih bagus, tapi tetap kita kasih bonus penggantian plat dengan karbon ini ya. Jadi kalau plat dinamos model kayak gini, ini, terus dia masuk sini, sebenarnya
Nah, ini kan, ini bisa menjadi ranjau, bisa ngerusak. Soalnya gini posisinya, kalau plusnya ini digroundkan ke bodi dinamo, terus yang bagian negatifnya kakinya nyentuh sini, otomatis dia short. Nah, kalau short, kalau tegangan baterainya ini besar, dia bisa ngerusak ke IC yang tadi. Tapi kalau tegangan baterainya kecil, nggak mungkin. Terus bisa lagi kemungkinan kerusakannya bisa dari platnya yang ini, plat dinamo yang ini sudah aus. Itu. Jadi kerusakan RC macam-macam ya, nggak dari sininya, nggak harus dari sini, cuman bisa sepele dari kawat short aja bisa rusak. Jadi kita harus teliti. Kerusakan sepele aja bisa sampai mengganti satu modul. Ini kita pasang yang plat yang baru, plat karbonnya ini untuk menjaga biar awet RC-nya. Kita kembalikan lagi kapasitornya. Dan kita cek kawatnya, jangan sampai kayak ini. Lihat ini. Ini ada kawat yang masuk ke sini. Kita diusahakan jangan sampai ada yang nyentuh bodi dinamo. Jangan sampai ada kawat-kawat yang kayak gini nyentuh di bodi sini. Kita pasang lagi. Pemasangannya sudah selesai, tinggal kita rapikan. Dan ingat, kita cek lagi plat ini jangan sampai nyentuh ke sini. Plat ini jangan, kawat ini jangan sampai nyentuh ke bodi juga. Dan ini ingat, dilihat, kalau ini nyentuh terus ini nyentuh, otomatis dia short lagi. Percuma kita betulin, kita ganti dinamonya kalau masih short lagi. Terpasang lagi tutupnya. Serah kalau dikira dilihat rodanya sudah balik lagi gini, tinggal kita mur lagi, pasang botolnya. Oh ya, kita cek putaran rodanya macet atau enggak. Kalau macet berarti dinamonya kurang pas. Kalau ini sudah normal ya.
Kita cek roda depannya sudah bisa berputar atau belum. Kita ganjel dulu bagian depan berarti ini ya. Kita cek dengan baterai ini ya. Penggantian dinamonya sudah selesai, tinggal kita ganti modulnya. Ini modul PCB-nya sudah datang. Ini modul dari mobilnya. Kalau yang ini buat remote-nya. Dan sekarang kita mau merakit modul yang baru ini untuk mengganti yang kebakar ini ya. Ikuti terus videonya sampai selesai biar kalian bisa merakit PCB RC ini di rumah sendiri ya. Ini R sama L untuk bagian dinamo setir, dinamo belok-beloknya. Yang ini berarti RL. Ini B2 dan F2 untuk dinamo maju mundur. Dan di sini ada F1 sama B1. Ini juga sama untuk bagian dinamo belakang. Karena RC ini menggunakan double dinamo. Seperti ini. Terus jangan lupa ini kabel bagian baterai, kabel hitam ini nanti dapatnya di ground, bagian sini ground. Terus yang ini bagian plus di sini. Dan sekarang kita mau mencoba, kita nyalakan. Modulnya berfungsi dengan bagus ya. Ini rodanya kebalik, beloknya terbalik, lihat. Kalau ke sini harusnya rodanya beloknya ke kanan. Berhubung ini terbalik ke kiri, kita tinggal merubah kabel bagian sini. Kita tinggal pindah saja ini kabelnya.
Kita cek kembali beloknya sudah sesuai, tinggal maju mundurnya. Yang roda bagian depan majunya terbalik, kita juga balik lagi kabelnya seperti yang tadi. Rodanya sudah normal kembali. Remote kalau dibuat belok ke kiri, rodanya ke kiri, ke kanan beloknya ke kanan, dan maju mundurnya sudah normal. Pencet maju, rodanya maju semua dan mundur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.